Bahagia, mereka bahagia, justru disitulah kebahagiaan yang kita dapat. Susah hari ini nggak bakalan susah hari esok, susah hari esok nggak bakalan susah hari kemudian. Jangan khawatir ibu, tidak akan kurang harta ibu, kekayaan ibu, dan bahkan dilebihkan dan disehatkan keluarganya. Amin. Dijadikan keluarga soleh, soleha, dan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di acara podcast Media Cahaya Alam. Episode kali ini yang keempat. Nah, kita kedatangan seorang tamu kita, orang tua kita, yaitu Bapak Sioto. Assalamualaikum Pak Sioto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sangat sehat. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan sampai akhir hayat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak tentang bagaimana kita menguak, bagaimana kita mengupas pengalaman-pengalaman hidup dari Pak Sioto ini. Yang bisa kita ambil banyak, kan beliau adalah sudah banyak mengenyam asam garam kehidupan. Dia sudah banyak pengalamannya dibanding kita yang masih lebih mudah, jauh lebih mudah dari beliau. Kita bisa ngambil hikmah dari apa-apa kejadian yang telah beliau lewati. Baik, untuk yang pertama kali Pak Sioto, boleh Bapak perkenalan kepada pemirsa identitas Pak Sioto sendiri. Namanya dengan Bapak siapa? Bapak Sioto. Dipanggil? Pak Yoto. Pak Yoto. Pak Yoto ini asli mana Pak? Asli Pasuruan, Grati Pasuruan, Pak. Grati Pasuruan. Ini Jawa Timur. Ya? Oh. Bapak sekarang di usia berapa tuh Pak? Usia saya 67. 67, alhamdulillah Pak ya. Moga berkah panjang umur. Alhamdulillah dikasih lebih umur saya lebih. Iya, daripada yang pendahulu kita. Iya. Umurnya Rasulullah 63 ya, berarti ada bonus dari umurnya Rasulullah. Ya. Alhamdulillah bonusnya bisa jadi kebanyakan kayak. Iya. Ya mudah-mudahan dikasih lebih lagi. Keluarga ada gimana Pak? Ada berapa anak atau berapa nangku mungkin cucu? Alhamdulillah anak saya 7 dari istri pertama yang alhamdulillah udah almarhum pada tahun 2007. 2007 ya. Anak saya 7, cucu saya alhamdulillah 16. Cukup susah ngitung. Keluarga besar ya Pak? Keluarga besar. Iya. Beda dengan gabe sekarang ya, 2 anak cukup. Kalau sekarang ada. Ya patut kita bersyukurlah. Karena semua ini bukan mau kita. Maunya Allah kan gitu. Iya Pak. Kembali lagi ke pembicaraan kita Pak. Bapak pertama kali kalau boleh tahu Pak kenal dengan YCA Cahaya Alam ini, Yayasan Cahaya Alam ini kapan Pak tepatnya itu Pak? Iya, kalau kita buka awal masuk YCA ini sebenarnya ya bisa dibilang pada saat pembentukan. Tahun berapa itu? Ya, tahun berapa? Ya, saya ingatnya itu tahun 2000, antara akhir 2012-2013. Tapi yang bisa mulai nampak itu 2014 sudah mulai ada. Itu di mana dulu Pak pertama kali itu Pak? Tempatnya? Di Pondok Gede. Pondok Gede Lubang Buaya itu ya? Lubang Buaya di situ. Iya. Nah, jadi perjalanannya panjang. Dari ngontrak sampai sekarang pun setengah dari ngontrak. Dulu Bapak kenal sama ini di siapa dulu Pak? Kenal orang-orang YCA siapa dulu Pak? Bisa dibilang 2 orang sebenarnya. Siapa tuh Pak? Dari Pak Ari dan Pak Kriswanto Amin. Dari Pak Ari sama Pak Kriswanto Amin. Iya, itu suka main di rumah saya di Bukit Duri. Disitulah awal-awalnya saya ya setuju bahwa yayasan ini ya seharusnya bagi anak-anak muda kan begitu. Itu anak muda banyak, kumpulan anak muda, maka dibentuklah
yayasan, ya dengan susah dan payah jeripayahnya luar biasa. Iya. Patut kita syukurin sampai sekarang bukan masih, sedang dan sudah bisa dibilang ya semua saudara kita, donatur kita bisa datang ke tempat ini dengan ya nggak mengecewakan. Saya harap tidak mengecewakan gitu. Iya, berarti dari awal yang ngontrak rumah kecil di mana di Lubang Lubang Buaya. Buaya itu, sekarang alhamdulillah Iya. kita pindah ke ada di mana? Rumah Duren Sawit ya. Duren Sawit. Tepatnya di Komplek Kimia Farma Jalan Laut Banda ya. Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kita udah mempunyai rumah sendiri, Iya. rumah yatim sendiri, Asrama dan sendiri. TPA dan sebagaimana yang kita bisa lihat sehari-hari. Ya, tiap sore ada TPA-nya, Iya, ada tahfidnya juga ya Pak ya. Iya. Terus ada apa tuh namanya, pencak silatnya tiap hari Sabtu Kegiatan-kegiatan karate ada, Karate. kegiatan anak muda lah pada umumnya. Anak Terus muda ini futsal juga ya. ada beberapa macam futsal, ada inilah. Ya, disinilah kita patut bersyukur kumpulan anak muda awalnya yang bisa dibilang apa sih ya yang kita kerjakan masa depan kan begitu Pak. Iya. Nah, sementara lingkungan ini memerlukan yang namanya anak muda yang punya kreatif, ya maka disitulah kita ini orang tua cuman ngelihat aja awalnya. Nah, setelah jadi, oh bener jadi, ya patut kita bersyukur sebagai orang tua kan begitu Pak. Iya betul. Berarti Bapak ada pengalamannya dari 2012 ya ketemu sama Pak Kris, Wanto Amin sama Pak Ari ya. Iya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi Pak selanjutnya nih Pak. Sebelum Mudah-mudahan nggak macam-macam. setelah ngupas banyak tentang kegiatan-kegiatan cahaya alam ini, nah ini pertanyaan lebih ke pribadi Pak Siyoto sendiri ya. Bapak ada pertanyaan, ada dua pilihan nih Pak. Bapak itu kalau untuk Bapak sendiri memberi dulu baru bisa bahagia atau bahagia dulu baru bisa memberi? Bapak pilih yang mana? Sebenarnya pertanyaan ini susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Buat malah kama ini. Dipilih aja Pak, nggak apa-apa. Ya, Bapak pilih yang mana? Ini kalau pendapat saya ini bukan menurut. Kalau Iya. menurut ini orang harus nurut. Iya. Kalau pendapat ini kan pribadi. Iya gitu. Ya, pendapat saya Yang mana memberi dulu? Memberi dulu. Memberi lebih dulu. enak bagi saya. Berarti memberi dulu baru bahagia. Baru bahagia. Bukan yang bahagia dulu baru memberi, bukan? Kalau bahagia itu nunggunya lama. Lama ya. Ya, fasenya lama, fase kerja, fase ini, nunggu bahagia. Ya, kapan bahagianya? Kapan mau memberi nanti ya? Kapan bahagianya gitu loh. Sementara kerja capek, ini capek, pikiran tambah, nggak tapi ya Iya. hilang bahagianya. Oh gitu. Berarti alasannya itu Pak ya? Iya, Apalagi Pak alasannya Bapak bisa memberikan jawaban bahwa memberi dulu baru bisa bahagia? ya bagi saya ya ada dua sisi yang berhadapan atau tidak berhadapan. Kalau berhadapan ini sesama makhluk hidup kan begitu. Iya. Kalau kita memberi sama makhluk hidup, gampangnya sesama manusia kan gitu. Iya. Kita ngeliatin, kita ngasih, saya yakin dan bisa dipastikan yang saya kasih itu orang itu seneng, ketawa kan gitu. Bahagia, mereka bahagia, justru disitulah kebahagiaan yang kita dapat. Itu di situ. Jadi merasakan kebahagiaan orang itu lebih bahagia daripada pribadi. Ya kalau diukur kan nggak bisa lah ngukur bahagianya orang kayak apa. Kalau bahagia sendiri kan bisa diukur, memberi bahagia, tapi bahagianya orang ini kita nggak bisa ngukur. Disitulah yang luar biasa, bahagia memberi itu luar biasa. Bener kata ini kalau kata Ustadz itu ya. Jadi Pak, jadi kata Ustadz tuh saya pernah dengar ceramah itu, kalau kalian pengen jalan yang gampang, lo kalian suka memberi, suka sedekah. Memberi itu kan sama dengan sedekah, dengan infak. Semakin kita banyak memberi, semakin banyak kita sedekah, banyak berinfak. Jalan-jalan kita katanya Ustadz di pengajian itu memudahkan gitu, dimudahkan gitu. ya di luar dengan takdir Allah juga ya. Ada takdir betul. Mungkin kita memberi pas bersamaan dengan takdirnya Allah itu. Betul. Ternyata pas kalau mudah jadinya ketemu. Kalau tadi bicara
bisa dibilang rezeki ya. Iya. Kita memberi ada timbal baliknya kan gitu. Sebenarnya bisa dibilang iya, bisa dibilang agak ada gimana gitu lah pemahaman kayak begitu itu. Iya. Karena siapapun yang memberi itu adalah ada punya prinsip pendekatan diri sama Allah itu gampang gitu loh. Mendekatkan diri kalau suka-suka memberi itu yakin ya Allah itu dekat sama kita gitu loh. Itu, intinya itu nggak usahlah kita mengharap sekian itu urusan Allah kan begitu. Urusan Allah balasannya. Yang jelas pahalanya. kalau kita suka memberi itu kita pikirannya bebas. Lah itulah kebebasan itu, bebas itulah yang namanya seneng. Bukan bebas itu dalam arti Bapak senang ya, bahagia ya. Iya bahagia, membebaskan apa yang kita kasih itu nggak ada yang namanya embel-embel. Iya, kan semua yang kita miliki itu cuma titipan Allah ya Pak, semuanya. Iya Pak, betul. Ya. Kayak tukang parkir ya, kita Betul, dapat betul. titipan, suruh jagain nih. Iya. Setelah itu keluar, ya silakan keluar, nggak ada masalah. Iya. Kalau kita beda, kalau kita dapat tapi susah untuk ngeluarin, itu padahal titipan dari Allah ya. Iya Pak, ini itu memang mungkin dari karakter itu manusia itu sendiri, bisa dari hal-hal yang lain kemauannya terlebih berat, terlebih besar daripada yang kita dapat, jadinya kurang terus. Nggak bisa memberi kalau udah punya sikap begitu, sifatnya begitu, kurang aja. Iya, kurang terus kapan mau memberinya? Iya, kapan bahagia? memberinya di situ. Jadi di situ. Jadi biar ya kemungkinan atau mungkin itu kalau kita memberi kan sudah janji Allah banyak, kita memberi tidak akan pernah berkurang sedikit pun kecuali baliyasdat kecuali bertambah dan Betul. apalagi ditambah dengan keikhlasan. Waduh, itu yang tidak ada nilainya di dunia betul. atau di akhirat nanti juga ya Pak ya. Iya, Pak, betul. ini yang kelima nih Pak. Bapak punya tips nggak bagaimana kita dalam kondisi bahagia, senang kita masih bisa bersyukur. Dalam keadaan yang susah kita masih juga bisa bersyukur Pak. Gimana Pak? Bersyukur dan bahagianya gimana Pak? Dalam kondisi senang dan bahagia. Senang dan duka, suka dan duka. Itu pada awalnya perjalanan Bersyukur. saya itu ya biasa aja. Mengenali hidup itu ya begitu-begitu aja. Pada saat ya mulai mengenal di yayasan inilah, kita itu baru kenal yang namanya suka duka itu. Ya kenali diri dulu. Maksudnya mengenali diri kita ini siapa sih sebenarnya kita ini, punya tugas apa kita ini, kan begitu. Kalau tugasnya itu dianggap susah, ya susah. Kalau tugas kita ini kita anggap bahagia, enjoy aja, ya biasa aja, ya senang-senang aja. Jadi menghadapi hidup ini pertama kenali diri kita ini siapa, tugasnya apa di muka bumi. Ya, kebetulan kita dan saya, teman-teman saya ini tugasnya di yayasan, kan begitu. Ini apapun yang diberikan tugas, kalau urusan susah, ya susah. Nggak ada yang nggak susah di muka bumi ini. Tantangan Pak ya, Iya. tantangannya ya. Jadi Nah, setelah susah ini kita jalani, disitulah yang namanya bahagia itu dengan sendirinya ada di jiwa kita, apalagi sukses. Nah, disitulah. Jadi nggak perlu kaget, siapapun, mudah-mudahan ini anak teman-teman saya yang masih muda-muda, jangan mengenali yang namanya susah duka itu sebagai yang lebih dari yang ada pada diri kita. Karena apa? Semua orang ya begitu sama aja. Hari ini cuma 24 jam. Susah hari ini nggak bakalan susah hari esok. Susah hari esok nggak bakalan susah hari kemudian. Ya itulah yang namanya susah itu. Ya bisa jadi hari ini susah, jam ini susah, nanti kagak susah lagi. Jadi nggak mungkin 24 jam susah terus Pak ya? Hidup ini cuma 24 jam, jadi hitung aja pasti sendiri. Iya, pasti ada susahnya, ada bahagianya, ada segitu ya. Bersilih berganti Pak ya? Iya, pada akhirnya kan lebih banyak sukanya ya, bahagianya. Iya, disitulah. Kalau orang ngomong banyak susahnya ya, ya bisa dibilang aneh gitu loh. Ya, kurang bersyukur sekali. Ya. Larinya ke situ pada akhirnya. Pak, yang terakhir nih Pak, ini kan pemirsa kita kan banyak donatur nih. Bapak mungkin ada ucapan terima kasih atau gimana buat donatur atau yang sudah mendukung kegiatan Cahaya Alam Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu-ibu selama ini yang sudah dekat
dan menjadi donatur terhadap Yayasan Cahaya Alam ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena apapun yang Ibu lakukan akan datang kemudian itu akan berjalan sampai akhir hayat Ibu akan ketemu yang namanya hasil kerja keras Ibu mendonasikan ke yayasan ini. Karena yayasan ini tidak akan berhenti membutuhkan sama ibu-ibu dan bapak-bapak, kan gitu. Pada intinya selama kita ini masih ada, dan mudah-mudahan jangan sampai tidak ada, Bu. Ya, kami berharap ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah kenal, yang belum kenal, kami harap kenalilah yayasan kami, Yayasan Cahaya Alam, dan saya harap untuk hadir ke tempat kami, dan kami akan terima dengan senang hati. Kepada Bapak Ibu yang telah mendonasikan pada kami, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang kedua, jangan khawatir Ibu, tidak akan kurang harta Ibu, kekayaan Ibu, dan bahkan dilebihkan dan disehatkan keluarganya. Amin. Dijadikan keluarga soleh, soleha, dan sakinah, mawaddah, warahmah. Intinya hidup itu kan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak yang soleh, Bu, ya. Semoga kita akan dipertemukan di hari akhir nanti. Amin. Karena apa, Bu? Manusia itu ada batasnya, kita juga ada batasnya. Batasan kita ini bagaimana amal kita, Ibu? Amal kita ini amal yang mana? Yang membangun peradaban masa depan, mencerdaskan anak yatim, membantu anak yatim. Karena anak yatim ini punya kecerdasan yang luar biasa apabila dirawat, dikelola, dididik dengan sebaik-baiknya. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada yang belum kenal pada yayasan kami atau yang sudah melihat dan mendengarkan kabar dari manapun. Saya harap silakan bergabung dengan kami yang mengelola kami. Dan sekali lagi, Bu, jangan khawatir, jangan mempunyai yang namanya suudzon. Kami berjuang karena Allah dan demi masa depan bangsa Indonesia, Bu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari acara podcast yang kali ini. Kita ketemu dengan bintang tamu kita, yaitu Bapak Seyoto, yang banyak sekali pengalaman-pengalaman hidupnya, bagaimana dia mewakafkan dirinya untuk mendidik anak yatim menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari. Bagi donatur yang telah ikhlas, yang telah istiqomah tiap bulan, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi yang menonton acara ini tapi belum bergabung jadi donatur, silakan di sosial media kami, namanya adalah Media Cahaya Alam. Itu ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube-nya juga. Silakan Ibu cari informasi di situ, nanti bisa bergabung di sana bisa baik Ibu telepon, bisa transfer dan segala macamnya. Sekian dari kami, mudah-mudahan acara yang sangat singkat ini bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ilmunya yang sebanyak-banyaknya, dan sehingga kita bisa bahagia. Pilihannya Pak Seyoto, kita memberi dulu baru bahagia. Karena kalau menunggu bahagia, kapan bahagianya? Sehingga kalau sudah kapan bahagianya, kapan memberi, dan tidak akan mungkin memberi. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.